Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudaraku para petani, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, beberapa hari ini kita di dunia maya ya, dibuahkan oleh harga sawit yang turun, anjlok ya, sehingga banyak para petani mengeluhkan atau para pekerja-pekerja sendiri itu pada mengeluh semua. Saudaraku, dari kenapa tiba-tiba sawit itu anjlok? Itu adalah dari efek dari pengumuman dari Bapak Presiden bahwa ekspor untuk CPO itu rencananya akan dijadikan satu pintu, yaitu yang akan dikerjakan oleh BUMN. Sekarang yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa harus lewat BUMN? Sedangkan yang sekarang kita lakukan itu adalah mungkin melalui eksportir yang ada, yang mereka notabene bekerja sama dengan para ASN atau para pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Itu kenapa sampai terjadi seperti itu? Apakah itu memang ada kesalahan daripada eksportir itu sendiri, atau dari kenakalan para tenaga yang ada, ASN yang ada? Saya tidak yakin kalau seandainya nanti kemudian dipindahkan ke BUMN kemudian menjadi bersih. Kita sudah tahu semua lah BUMN itu seperti apa. Jangankan yang tidak monopoli, sedangkan yang monopoli saja itu rugi. Bagaimana kalau umpamanya BUMN itu menangani yang mereka itu punya persaingan yang ketat? Saya tidak yakin. Sebetulnya pada prinsipnya itu kalau menurut saya, itu untuk ekspor atau kerjaan apa saja, itu tergantung daripada manusianya, Pak. Jadi bukan dari sistem yang ada. Sistem yang ada sudah bagus kok. Tinggal kita itu memperbaiki bagaimana kinerja atau mindset para pelaku-pelaku atau tenaga kerja atau ASN yang memang terlibat di sana. Kalau mereka bersih, kalau mereka memang tidak melakukan sesuatu yang merugikan negara, saya rasa bagus-bagus saja. Tidak akan terjadi seperti yang diceritakan bahwa Indonesia sudah kecurian atau kebobolan sawit sehingga Indonesia menjadi rugi sekian triliun atau sekian ratus juta contohnya. Tapi itu menurut saya itu hal yang bisa diatasi seandainya para ASN atau para pelaksana atau para pekerja-pekerja Indonesia itu bagus. Mereka tidak melakukan korupsi. Ini yang menjadi masalah ya, justru dari cara-cara eksportir yang ada ataupun BUMN yang ada, itu adalah tikus-tikus busuk semua yang mereka memang harus disingkirkan. Nah, kenapa sekarang kita simpulkan seperti itu? Karena kita tahu BUMN yang ada di Indonesia ini, mereka rata-rata hancur semua. Mereka rata-rata koruptor semua. Banyak. Jangankan yang mereka tidak monopoli, yang monopoli saja kita masih rugi. PLN rugi, Pertamina rugi, Garuda Indonesia rugi. Padahal Indonesia tidak, masyarakat sendiri itu tidak melakukan penundaan. Listrik itu kalau tidak melakukan pembayaran diputus. Atau kalau mereka tidak punya token, listriknya mati. Kita mau naik Garuda saja itu harus bayar mahal. Kalau tidak bayar mahal, kita tidak bisa naik Garuda. Pertamina juga kayak gitu. Minyak kita beli. Masa yang sekelas eceran saja di pinggir jalan bisa untung? Sekelas Pertamina yang betul-betul
eh, perusahaan raksasa mereka itu disupport oleh pemerintah sedemikian hebat, rugi. Itulah kenapa saya tidak yakin walaupun dipegang oleh BUMN itu akan bagus kalau para pekerjanya atau para ASN-nya itu bajingan semua, koruptor semua. Sementara kita itu untuk menghukum koruptor yang paling enak di Indonesia. Dapat keringanan, dapat ruangan AC, dapat potongan. Dihukum juga harta masih banyak. Sudahlah, memang Indonesia ini surga bagi koruptor. Oke Pak, jadi saya rasa untuk membenahi sawit itu tidak harus BUMN yang megang ya Pak. Tidak. Walaupun sekarang dipegang oleh BUMN, tapi kalau BUMN-nya bangsat semua, koruptor semua, sudahlah. Nggak ada gunanya Pak. Cuman akan menambah beban negara saja. Oke Pak, itu mungkin masukan dari saya. Mungkin perlu dipikirkan karena sekarang itu yang teriak bukan para bos-bos yang duduk di sana, tapi sekarang yang berteriak adalah para petani sawit yang mereka betul-betul mengandalkan hasil dari pertanian mereka, yang notabene mereka harus kerja keras, banting tulang, cuman untuk menghidupi keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.